Oke, selamat datang kembali di sesi tutorial pengembangan website Laundry kali ini. Di video kali ini kita akan membawa aplikasi kita ke level berikutnya dengan membahas validasi lanjutan yang krusial serta cara membuat akses khusus untuk pelanggan. Ya, langsung saja. Untuk pertama-tama kita membuat file baru di sini. Kita buat new file. Kita buat selanjutnya kita buat file bernama beranda.php. Oh maaf, harusnya di pelanggan ya. Buat di pelanggan. New file beranda.php. Oke. Selanjutnya kita buat file baru pada di luarnya kita tambahkan file baru. Di sini kita tambahkan new file. Oke, new file. Tambahkan index.php. index.php. Nah, lalu kita masukkan pada bagian login di data petugas, kita masukkan ke sini. Ctrl V. Oke. Sudah ya. Selanjutnya kita ubah ini jadi login pelanggan. Semuanya kita ubah jadi login pelanggan. Oke, kita lihat di sini seharusnya itu di sini cek login itu dia login ke pelanggan cek login.php. Maka di sini kita tulis pelanggan cek login.php. Oke. Pelanggan garing cek login. Pelanggannya itu harus berada di bagian cek login ya. Maka di situ pelanggan kita copy lalu kita masukkan pada bagian pelanggan sini. Klik new file. Cek login.php. Oke. Sudah, coba kita kontrol. Nah, di sini kita ganti-ganti ya. Bagian petugasnya kita ganti. Ini kita misalnya ganti jadi pelanggan. Select bintang from pelanggan. Username-nya juga jangan lupa pelanggan. Ini statusnya status pelanggan. Login pelanggan.php. Oke. Select bintang from pelanggan. Ini select bintang from pelanggan where username. Oke. Sudah. Selanjutnya coba kita masuk pada beranda. Oke, di bagian beranda ini isinya
melihat riwayat transaksi. Jadi hanya ada 2 saja. Maka kita buka di script. Di bagian navbar. Kita copy. Menunya ini tidak ada, hanya dari logout. Oke, ini namanya pasti bersih. Oke, sudah. Lalu di bagian sini logout. Mesin logout.php, logout, logout.php. Ininya kita ubah jadi pasti bersih. Lalu selanjutnya kita pergi ke kita cari di Bootstrap. W3 School, bukan Bootstrap, sorry. W3 School. Kita cari pada Bootstrap. Oke, yang ini. Kita cari yang namanya DS4 nav. Mana nih? Navs. Oke, ini quick. Sebentar. Kita tunggu sebentar. Oke, kita copy yang coba kita copy yang ini. Ini isinya nama dan ini isinya menu. Di sini isinya nama dan Ctrl V. Ini pasti bersih. Oke. Selanjutnya, nah lalu di sini kita tambahkan variabel datanya untuk koneksi. Variabel datanya data 2 ya. Ini untuk koneksi ke pelanggan. Jadi variabel data 2 sama dengan MySQL
MySQL query MySQL query ini variabel konektor koma variabel konektor selectnya huruf besar, select bintang from pelanggan, where email like dollar email tanda kutip tutup kurung lalu titik koma, jangan lupa. Sudah. Select bintang from pelanggan where email like itu, lalu menu. Pertama adalah riwayat transaksi. Setelah itu biodata kita hapus margin ini. Setelah itu ID home. Coba kita lihat. Putih laundry pelanggan strap. Pelanggan masih ada error. Halaman 17. From pelanggan where belum ada. Setelah itu kita lanjutkan, kita pergi ke beranda, kita tambahkan sectionnya, kita panggil pada petugas. Ini kita copy lalu taruh di tengah sini, paste. Statusnya adalah status pelanggan. Mengarah pada indeks PHP. Koneksi sudah. Lalu kita close. Kita kembali ke beranda.
kita copy, tampilkan tabel. Kita ambil script pada script display tabel dinamis. Kita copy, kita masuk ke sini, kita enter, lalu kita paste. Oke, sudah. Setelah itu kita ke codingan, kita kembali ke codingan, transaksi first sample table transaksi. Oke, setelah itu kita menambahkan section, kita ke script dari 19, lalu kita ambil dari mencari data sampai habis, kita copy, kita taruh di line ke-10, kita hapus yang ini, kita masukkan, kita copy ini, paste dan database. Nah, setelah itu kita hapus yang ini, tidak digunakan. Untuk yang file ini kita ganti dengan sectionnya, ada di sini section, kita copy lalu kita taruh di, setelah itu kita tutup, select from pelanggan, tabel pelanggan, email. Untuk data kita ganti data 4, data 4. Oke, supaya berbeda dari yang lain, kita ganti datanya dari 4. Ini hapus, ini kita hapus. Sebentar, hapus. Oke, setelah itu ESO-nya kita juga hapus, kita ganti dengan ID space sama dengan name field-nya kita ganti dengan ID pelanggan. Oke, baik, kita lanjut. Setelah itu kita turun ke bawah, ID pelanggan, like IDP. Setelah itu yang ini kita akan ambil code pada transaksi, halaman transaksi ini kita copy, lalu ambil ke ganda, kita gantikan. Oke, PDF-nya sudah. Lalu di sini kita tambah 091 titik koma. Lalu yang ini kita sesuaikan yang ada di atas. Yang pertama setelah itu yang ini kita ganti dengan tanda plus. Setelah itu kita ganti menyesuaikan, copy, kita copy, enter saja di sini. Untuk uraiannya detail kita kosongkan. Setelah ini kita anggal jadi tanggal terima. Ini juga kita ubah jadi ID petugas.
terima, lalu itu tanggal serah. Lalu di sini ada kolom 2 ini, jadi ID petugas serah. Tugas serah. Lalu setelah itu ada status. Setelah itu ada ID pelanggan. Dan setelah itu ada, untuk kemudiannya kita ambil dari sini, kita copy paste di bagian sini. Ini yang ref-nya juga kita hapus. Where ID pelanggan, lalu di sini navbar kita taruh php echo. PHP echo. Setelah itu tanda kerawal, nama kita belum tambahkan di sini. Nah, ini kita tambahkan. Baik, di sini kita lanjutkan pada beranda lulus pelanggan tidak benar. Untuk edit pelanggan tidak usah. Hapus. Setelah itu nama, tanggal, ID petugas, nama petugas 1, nama petugas 1 nanti di sini. Setelah itu ini juga nama petugas 1 di sini. Setelah itu yang ini petugas, itu tanggal. Untuk tanggalnya tanggal Indo. Bawa ke sini. Setelah itu nama, tanggal Indo, kita bawa ke belakang sini. Oke, setelah itu get data .php. Oke, ini sini taruh dalam kurung. Kita pindahkan tanda kutip. Oke, setelah itu kita coba refresh. Sudah dapat line 94. Pada line 94 itu echo tanggal terima dan the function get data ala get data. Setelah itu kita lihat, oke, di sini ada salah pada get datanya, ada di luar. Lalu kita tambahkan di sini, tambah tanggal Indo, enter. Lalu untuk penutupnya kita taruh ini, tanggalnya juga sama, tanggal Indo. Setelah itu blok kita pindahkan ke sini. Coba lihat.
Untuk tanggalnya nah, maka di sini kita hapus saja. Ini hapus. Oke, setelah itu kita akan lanjutkan pada uraian ini. Kita ketik tanda A, araf, F itu petugas, petugas strip cetak titik PHP. Setelah itu tanda tanya, ID transaksi sama dengan kita copy yang ini, kita copy ini, lalu kita tempel di sini. Lalu kita ganti dengan nama ID transaksi. Setelah itu di sini target underscore blank. Oke, setelah itu tandanya di sini cetak. Setelah itu di sini baru kita taruh detail. Setelah itu kita ke webnya, not web, cetak. Oh, di sini salah, cetak.php. Nah, coba kita refresh. Kita cetak. Oke. Setelah itu teman cek. Oke, di sini tidak ada transaksi yang kita lakukan. Angkanya dan kosong. Setelah itu kita akan membuat tombol logout. Di sini kita akan ditempelkan pada script logout. Local logout, save as, kita simpan pada pelanggan. Kita save, lalu di status ini kita ubah status pelanggan. Ini username-nya juga pelanggan. Username-nya juga pelanggan. Location-nya garing login dot. Ini kita ganti index. Oke, setelah itu kita biodatanya kita akan membuat biodatanya. Selanjutnya biodata, kita ke sini, lalu kita ke beranda, kita akan tambahkan di sini. Di sini kita tambahkan untuk membuat biodatanya variabel alamat dengan alamat situ, email. Setelah itu habis email, telepon, setelah itu password,
Oke, setelah itu password. Oke, kita turun di sini. Yang titik-titik tadi kita ubah jadi nama, PHP, ESO, dolar, nama, ada alamat, kedua, situ telepon, habis itu email, habis itu di beranda kita hapus ini kita copy, nama kita ubah jadi alamat, ada nama, ada alamat, telepon, lalu email. Oke, lalu kita refresh. Oke, lalu kita tambahkan BR. Oke, di bawah BR, oke, di bawahnya BR. Oke, setelah itu kita cek. Oke, sudah jadi. Ini pada bagian navbar pelanggannya sudah jadi. Oke, selamat datang kembali di sesi tutorial pengembangan website Laundry kali ini. Di video kali ini kita akan membawa aplikasi kita ke level berikutnya dengan membahas validasi lanjutan yang krusial serta cara membuat akses khusus untuk pelanggan. Ya, langsung saja. Untuk pertama-tama kita membuat file baru di sini. Kita buat new file. Kita buat selanjutnya kita buat file bernama beranda.php. Oh maaf, harusnya di pelanggan ya. Buat di pelanggan. New file beranda.php. Oke. Selanjutnya kita buat file baru pada luar. Di luarnya kita tambahkan file baru. Di sini kita tambahkan new file. Oke, new file. Tambahkan index.php. index.php. Nah, lalu kita masukkan pada bagian login di data petugas, kita masukkan ke
sini, Ctrl V. Oke, sudah ya. Selanjutnya kita ubah ini jadi login pelanggan. Semuanya kita ubah jadi login pelanggan. Oke, kita lihat di sini seharusnya itu di sini cek login itu dia login ke pelanggan cek login.php. Maka di sini kita tulis pelanggan cek login.php. Oke, pelanggan garing cek login. Pelanggannya itu harus berada di bagian cek login ya. Maka di situ pelanggan kita copy lalu kita masukkan pada bagian pelanggan sini. Klik new file, cek login.php. Oke, sudah. Coba kita kontrol. Nah, di sini kita ganti-ganti ya, bagian petugasnya kita ganti. Ini kita misalnya ganti jadi pelanggan, select bintang from pelanggan, username-nya juga jangan lupa pelanggan. Ini statusnya status pelanggan, login pelanggan.php. Oke, select bintang from pelanggan. Ini select bintang from pelanggan where username. Oke, sudah. Selanjutnya coba kita masuk pada beranda. Oke, di bagian beranda ini, isinya melihat riwayat transaksi. Jadi hanya ada 2 saja. Maka kita buka di script. Di bagian navbar. Kita copy. Menunya ini tidak ada, hanya dari logout. Oke, ini namanya pasti bersih. Oke, sudah. Lalu di bagian sini logout. Mesin logout.php, logout, logout.php. Ininya kita ubah jadi pasti bersih. Lalu selanjutnya kita pergi ke
Kita cari di Bootstrap. Maaf, W3 School, bukan Bootstrap, sorry. W3 School. Kita cari pada Bootstrap. Oke, yang ini. Kita cari yang namanya DS4 Nav. Mana nih? Navs. Oke, ini. Klik. Sebentar. Kita tunggu sebentar. Oke. Kita copy yang coba kita copy yang ini. Ini isinya nama dan ini isinya menu. Di sini isinya nama dan Ctrl V. Ini pasti bersih. Oke. Selanjutnya, nah lalu di sini kita tambahkan variabel datanya untuk koneksi. Variabel datanya data 2 ya. Ini untuk koneksi ke pelanggan. Jadi variabel data 2 sama dengan MySQL query MySQL query. Ini variabel konektor koma variabel konektor select selectnya huruf besar, select bintang from pelanggan, where email like dollar email tanda kutip oke, tutup kurung lalu titik koma, jangan lupa. Oke, sudah. Select bintang from pelanggan where email like itu.
Lalu lalu menu. Pertama adalah riwayat transaksi. Setelah itu biodata. Biodata kita hapus margin ini. Setelah itu ID home. Coba kita lihat. Putih laundry, pelanggan strap. Pelanggan masih ada error. Halaman 17. From pelanggan where oh iya, belum ada. Setelah itu kita lanjutkan, kita pergi ke beranda, kita tambahkan sectionnya, kita ambil pada petugas. Ini kita copy lalu taruh di tengah sini, paste. Statusnya adalah status pelanggan. Satu mengarah pada indeks PHP. Koneksi sudah. Lalu kita close. Kita kembali ke beranda. Kita copy, tampilkan tabel. Kita ambil script pada script display dapil dinamis. Kita copy, kita masuk ke sini, kita enter, lalu kita paste. Sudah. Setelah itu kita ke codingan, kita kembali ke codingan, transaksi first template table transaksi. Setelah itu kita menambahkan section, kita ke script dari 19, lalu kita ambil dari mencari data sampai habis, kita copy, kita taruh di line ke-10, kita hapus yang ini, kita masukkan, kita copy ini, paste dan database. Nah, setelah itu kita hapus yang ini, tidak digunakan. Untuk yang file ini kita ganti dengan sectionnya, ada di sini section, kita copy lalu kita taruh di, setelah itu kita tutup, select from pelanggan, tabel pelanggan,
nama email. Untuk data kita ganti data 4. Data 4. Oke, supaya berbeda dari yang lain, kita ganti datanya dari 4. Ini hapus. Ini kita hapus. Sebentar. Hapus. Oke. Setelah itu ESO-nya kita juga hapus. Kita ganti dengan ID space sama dengan name field-nya kita ganti dengan ID pelanggan. Oke. Baik, kita lanjut. Setelah itu kita turun ke bawah. ID pelanggan. Like IDP. Setelah itu yang ini kita akan ambil code pada transaksi. Halaman transaksi ini kita copy lalu ambil ke ganda, kita gantikan. Oke, PDF-nya sudah. Lalu di sini kita tambah 091 titik koma. Lalu yang ini kita sesuaikan yang ada di atas. Yang pertama setelah itu yang ini kita ganti dengan tanda plus. Setelah itu kita ganti menyesuaikan, copy, kita copy, enter saja di sini. Untuk uraiannya detail kita kosongkan. Setelah ini kita anggal jadi tanggal terima. Ini juga kita ubah jadi ID petugas terima. Lalu itu tanggal serah. Lalu di sini ada kolom 2 ini. Jadi ID petugas serah. Lalu setelah itu ada status. Setelah itu ada ID pelanggan. Dan setelah itu ada untuk komunitasnya kita ambil dari sini, kita copy paste di bagian sini. Ini yang ref-nya juga kita hapus. Where ID pelanggan, lalu di sini navbar kita taruh PHP echo. Setelah itu tanda kerawal, nama kita belum tambahkan di sini. Nah, ini kita tambahkan. Baik, di sini kita lanjutkan pada beranda penulis pelanggan tidak benar. Untuk edit pelanggan tidak usah. Hapus. Setelah itu
nama, tanggal, ID petugas. Nama petugas 1, nama petugas 1 nanti di sini. Setelah itu ini juga nama petugas 1 di sini. Setelah itu yang ini petugas, itu tanggal, untuk tanggalnya tanggal Indo. Bawa ke sini. Setelah itu nama tanggal Indo, kita bawa ke belakang sini. Oke, setelah itu get data .php. Oke, ini sini taruh dalam kurung. Kita pindahkan tanda kutip. Oke, setelah itu kita coba refresh. Sudah dapat line 94. Pada line 94 itu echo tanggal terima dan the function get data ala get data. Setelah itu kita lihat, oke, di sini ada salah pada get datanya, ada di luar. Lalu kita tambahkan di sini, tambah tanggal Indo, enter. Lalu untuk penutupnya kita taruh ini, tanggalnya juga sama, tanggal Indo. Setelah itu blok kita pindahkan ke sini. Coba lihat untuk tanggalnya. Nah, maka di sini kita hapus saja. Ini hapus. Oke, setelah itu kita akan lanjutkan pada uraian ini. Kita ketik tanda A, araf, F itu petugas, strip cetak titik PHP. Setelah itu tanda tanya, ID transaksi sama dengan kita copy yang ini, kita copy ini, lalu kita tempel di sini. Lalu kita ganti dengan nama ID transaksi. Setelah itu di sini target underscore blank. Oke, setelah itu tandanya di sini cetak. Setelah itu di sini baru kita taruh detail. Setelah itu kita ke webnya, not web, cetak. Oh, di sini salah, cetak.php. Nah,
Coba kita refresh. Kita cetak. Oke. Setelah itu teman cek. Oke, di sini tidak ada transaksi yang kita lakukan. Angkanya dan kosong. Setelah itu kita akan membuat tombol logout. Di sini kita akan ditempelkan pada script logout. Local logout, save as, kita simpan pada pelanggan. Kita save, lalu di status ini kita ubah status pelanggan. Username-nya juga pelanggan. Username-nya juga pelanggan. Location-nya garing login ini kita ganti index. Oke, setelah itu kita biodatanya kita akan membuat biodatanya selanjutnya biodata. Kita ke sini, lalu kita ke beranda, kita akan tambahkan di sini. Di sini kita tambahkan untuk membuat biodatanya variabel alamat dengan alamat situ, email. Setelah itu habis email, telepon, setelah itu password. Oke, setelah itu password. Oke, kita turun di sini. Yang titik-titik tadi kita ubah jadi nama, PHP, ESO, dolar nama, ada alamat 2, situ telepon, situ email, habis itu di beranda kita hapus ini kita copy nama, kita ubah jadi alamat, ada nama, ada alamat, telepon,
lalu email. Oke, lalu kita refresh. Oke, lalu kita tambahkan BR. Oke, di bawah BR. Oke, di bawahnya BR. Oke, setelah itu kita cek. Oke, sudah jadi. Ini pada bagian navbar pelanggannya sudah jadi. Baik, di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial ke-18, yaitu validasi data lanjutan pada sistem informasi laundry, ya. Kita akan mengecek pada Di sini kita laporan akan mengecek PDF periode dan periode dari oh ya, ini laporan menurut ini laporan menurut di PDF. sini kita pada tanggal Di sini dia nama petugas terima. nama petugas terima. Kita Petugas taruh nama terima, petugas terima. Kita hapus, kita tambahkan penutup di belakang sini. Petugas Setelah juga itu seperti itu. petugas yang lainnya juga seperti itu. Nama Dia ikut petugas, serah nama petugas. Lalu kita pindahkan ke Lalu kita belakang, status lakukan berat ke belakang, harga. status pada tahap Harganya di sini. Harganya di sini. Kita tambahkan harga rupiah. Lalu kita pindahkan ke belakang untuk ada jenis cucian, nama jenis cucian, lalu cucian. kita pindahkan tandanya. Untuk di sini juga kita taruh Tandanya untuk rupiah. Habis itu profil, nama pelanggan. Setelah itu berat harga sudah navbar, tanggal Indo. Ya, kita pindahkan ke sini. Setelah itu kita tanggal Indo. Setelah itu kita pindahkan ke belakang. Setelah itu kita tambahkan get data. Copy. Sini paste. Kita ganti dengan get data.php. Oke. Get data. Kalau kita lihat localhost laundry tugas sini 1, 2, 3 login, transaksi, lalu cetak, periode mulai dari bulan lalu. Oke, bulan ini kita maju. Oke, di sini ini oke 31 sini. Untuk tanggal petugas terima sudah ada, jenis cucian baju kemeja, pelanggan di sini sudah ada, pelanggan terima. Oke, petugas terima. Di sini belum, di sini tidak ada nama terima. Oke, untuk harga sudah ada. Oke. Baik, kita lanjut pada sini. Kita tambah get data. Kita tambahkan di sini get data. Oke, tambahkan di sini variable gt sama dengan 0 setelah itu variable get
variabel gt sama dengan tambah gt variabel tambah gt tambah, variabel lalu tambah, kita copy yang ini, lalu kita copy yang ini, copy, kita paste di sini. setelah itu Setelah itu buat tabel kita tambahkan tambahkan get Get. grand total plus sama dengan tanda tanya php echo $get di sini kita tambah rupiah, lalu kita pindahkan variabelnya ke dalam ini. Oke, setelah itu coba kita lihat, kita remove refresh continue. Oke, grand totalnya sudah ada. Setelah itu kita turun sedikit br sulit. Oke, coba kita lihat grand total Oke, sudah. Setelah itu kita buat terbilangnya di bawah sini. Untuk terbilangnya di bawah sini. Ya, lalu di sini kita membuat buat terbilang sama dengan terbilang sama dengan tanda tanya php eso $gt tutup kurung. Sebelum itu terbilang dalam sini. Oke, baru tesnya kita taruh di sini rupiah. Oke, setelah itu coba kita lihat. Oke, br. Oke, setelah itu continue rupiah. Ini select all. Oke, sudah jadi. Setelah itu kita lanjutkan. Baik, di sini kita lanjutkan pada laporan status transaksi. Di sini kan belum kalau ada. Di sini itu belum harganya. Iya. Rupiah. Kita tambahkan rupiah. Kita enter. Untuk yang ini kita bukir, lalu kita oh ya, salah. Yang ini kita blokir, kita pindahkan ke sini. Oke, setelah rupiah berat tanggal Indo. Oke, di sini juga kita menggunakan tanggal Indo. Yang ini kita pindah ke sini. Setelah itu berat kita buat suatu functionnya total. Oke, di sini kita buat variabel gt, lalu tab alt f. Oke, lalu kita coba copy kita copy dari subtotal. Kita ke transaksinya di transaksi total. Nik di mana nih? Tanggal totalnya
Oh, di Di detail. detail kayaknya ya. Detail Di detail transaksi. coba kita di ambil mana di nih? grand total rupiah. Nah, ini kita copy. Ya, harga yang berat kita Yang ini yang kita copy. copy Kita lalu taruh di laporan kita di bawah sini. kan untuk grand Totalnya ada di table. kita copy lalu kita pastekan di row table. Lalu Setelah itu kita ke sini, kita refresh. Oke, untuk tanggal sudah selesai. Dan total jenis cucian TD. Lupa TD. TD ini PHP. Ini langsung kita hapus. Setelah itu kita pergi ke dan reverse. So ini kita harusnya ada salah nih, sabar. Oke. Oh, yang ini. Oh, ini salah. Berarti harga 124 kali 80. Kita reverse. Oke, semua 120 grand total. Oh ya, sabar. Coba pelanggan yang di Muhammad kan ada 2. Oh ya, di sini sudah betul. Untuk tanggal petugas terima kita penerjemah petugas terima. Oke, berat harga total harga grand totalnya belum kita tambahkan. Kita laporan pelanggan PDF pelanggan. Kita lanjut pada sini laporan pelanggan. Oke. Di sini tanggal terima, dari tanggal Indo seperti biasa, tanggal terima, tanggal Indo, tambahkan tanggal, nama petugas 1. Kita pindahkan ke sini. Tanggal Indo, tanggal Indo, kita pindahkan ke sini. Lalu petugas. Kita pindahkan juga ke sini. Petugas status berat dan harga rupiah. Kita enter di sini. Lalu 23.5 enter. Nah, harganya di sini jenis cucian, nama cucian, enter. Sudah TD nya kita hapus. TD di sini pindahkan. Kita refresh, coba kita refresh. Untuk line 67 masih ada salah di line 67. Tanggal terima. Oh, di sini. Oh ya, belum di sini kita belum. Oh, di sini kita belum tandakan. Kita belum tambahkan get data ya. Get data. Saya itu kita coba kita tes apakah sudah jadi. Refresh.
Untuk pelanggan di sini harusnya kita harusnya buat kita buat penerjemah ya. Maka lanjut kita buat pada penerjemah. Penerjemah itu pelanggan pelanggan Eko, nama pelanggan, pelanggan, terus pindahin nama pelanggan. Lalu kita Press. refresh, lalu kita enter Rehandi Muhammad. Setelah itu di sini kita akan melanjutkan pewarnai pada tombol-tombol yang ada. Selanjutnya kita Tugas membuat warna pada tombol-tombol yang hapus ada. dan ubah. Jadi Jadi petugas seperti hapus, petugas mana nih? hapus, Untuk ubah hapus. Ini nanti kita tambahkan di sini. baik di sini kita salah menaruhnya. Kita BTN pada tombol hapus. Mana? Oke, untuk hapus kan kita taruh Nah, di hapusnya sini. kan kita taruh di sini, jadi kelas. Enter. Sama Di situ dengan BTN strip denger. Di situ BTN strip SM. Oke, lalu coba kita lihat. Oke, sudah jadi. Pada ubah ini kita cari jadi blue itu info ya. itu sudah kita copy lalu kita cari tanda ubah. Di sini tanda ubah. Oke. Kita salah masternya bro. Coba kita BTN info blue kah dia. Oke, sudah jadi. Oke, kita lihat sudah jadi ya di sini. Setelah itu pada pelanggan kita buat juga supaya itu. tombol ubah dan hapusnya Kita copy, cari pelanggan, lalu cari tombol ubah, lalu ini kita tombol ubah, kita pasti di sini. Ini SM tanda kutip titik 2 ref. Oke, setelah itu ini kita copy lalu kita taruh pada bagian bawah sini untuk delete pelanggannya. Nah, info dengar. Oke. Habis itu pada jenis cucian. Pada jenis cuciannya itu itu ada tombol tutup simpan pada aksinya simpan tutup. Oke. Setelah itu baru kita opsi dan tombol pagar tutup. Sini tombol hapusnya. Oke, di sini. Aduh. Kita salah memastikan yang ini. Oke, sudah. Danger. Setelah itu pada transaksi juga seperti itu. kita lakukan hal yang sama. Kita cari tombol hapus dan ubah. Ini tombol hapus, ini ubah. Tambahkan ini danger, jangan lupa. Kita ubah juga, dan ini jenis cucian juga sama. Kita tambahkan pada bagian ubah jenis cucian. Oke, transaksi sudah. Detail transaksi pada detail. Nah, detail tadi itu detail hapus. Nah, ini kita paste di sini. Info jadi danger. Oke, coba kita lihat.
kita lihat, kita refresh. Nah, sudah ya. ada. Jenis cucian juga sudah. Transaksi juga sudah. Coba. Oh, pada transaksi kayaknya ada kesalahan. Di transaksi kayaknya ada kesalahan. Coba kita lihat dulu. Bagian sini. Mana transaksi terbaru? Kita hapus coba ini. Kita lihat. Coba kita lihat. Tempat ini. Oh ya, sudah betul karena oke. Coba refresh. Kita ubah, hapus, sudah jadi. Nah, baik, lanjut untuk menambahkan sekarang icon. kita lanjut untuk menambahkan icon di CDN. Kalau kita buka script, Jadi kalau kita nomor buka script, 28 nomor 28 kita copy. Ini server lalu kita pastikan ke bawah sini, lalu copy, kita download pada kita Google, pastikan ke bawah sini. Google icon, Kita download di Google icon. Google icon, Interval Fonts. Oh, salah. Kita download di Google icon. Google icon mana nih? Icon Google. Nah, ini icon Google. Coba klik ke atas. Oh, di sini semua. Yang mana nih? Sama. Lanjut kita. Oh, di sini. Sabar. Icons. Kita lanjut. Icon S8. Icons. Sabar. Oke. Kita lihat di sini. Laundry. Laundry. Banyak sekali nih. Coba kita lihat yang mana yang cocok. Kita klik kanan. Oh, ini kita taruh yang mana? Pilih yang mana ya? Ini coba. Kita pilih ini, download PNG. Lalu kita X laundry, download lagi. Coba yang mana ya? Download. Oke, save. Kita save dulu. Icon. Kita simpan ke dalam icon. Kita taruh di action, dalam htdocs, tugas action. Di luar sini. Oke. Setelah itu icon.png. Setelah lanjut kita ke validasi pada beranda. Coba kita lihat. Setelah itu ke body. Validasi pada beranda. Body itu kita tambahkan. Kita ke body. Transaksi. Kita body tambahkan. Itu kita pakai color to change. Transaksi body itu kita pakai. Copy, kita mengarah ke change. Kita dulu. Kita ke body, kita close all dulu. Oke, kita tambahkan tema. Kita tambahkan di sini tema. PHP. Kita
coba kita lihat. tema. Coba kita lihat. Sudah. Kita tutup dulu. Setelah itu kita Transaksi, oh ya, lanjutkan sudah. membuat file baru untuk Setelah slide itu kita bergerak. lanjutkan membuat file baru untuk closer. Coba kita lalu copy. kita buatkan halaman baru. Skripnya sudah dibagikan, kita copy, kita taruh pada folder ya. halaman baru di cl.php dealer lalu kita enter dan kita cl.php, pastikan ini enter. Untuk gambarnya kita akan buat dalam, oke, kita akan edit dulu warnanya. Di sini kita akan lanjutkan titik 2. Jadi kita hapus ini. Oke. Kita hanya perlu 2 saja. Jadi di sini 1 kita hapus. Oke, lalu kita cari di sini. Kita ke mana? Kita ke sini, kita cari laundry from design. Oke, laundry 19 sini 9 ya. Ini kita download item, kita unduh gambar, lalu kita simpan ke Excel, lalu ke Docs, lalu ke laundry, kita beri nama G1JPD. Oke, save. Kita cari yang ini, unduh gambar, oke, kita 2, save. Kita ke linknya, kita ganti dengan G1.jpg titik. Di sini juga G2.jpg. Lalu kita panggil pada halaman beranda sini. Di sini kita lanjut pada beranda itu, kita letakkan di bawah sini. Kita tulis include. Pada cell ini kita ubah, karena gambarnya di luar, kita ubah ini. Setelah itu juga ini. Setelah itu kita coba. Nah, sudah jadi ya. Oke. Cukup sampai sini dulu video kita. Kita akan lanjut di tutorial selanjutnya.